Selamat malam Bapak Ibu. Ketemu lagi di materi kita yang kedua. Materi kita hari ini adalah bagaimana kita akan mempelajari sebuah sejarah yang mana kadang kita bertanya kenapa saat ini terlalu banyak orang Indonesia itu yang tidak senang dengan kegiatan wirausaha. Ya. Sementara kalau kita melihat bagaimana sejarah nenek moyang kita itu dari zaman-zaman kerajaan Indonesia itu sangat terkenal dengan perdagangannya, ya, terutama rempah-rempah. Nah, hal ini menjadi pertanyaan yang mendasar. Kenapa saat ini banyak generasi kita yang tidak mau terjun di dalam bisnis atau perdagangan? Nah, bila kita melihat secara histori, pertama kalau lihat dari sejarah peradaban bahwa kerajaan-kerajaan kita, nenek moyang kita pada zaman dahulu itu mereka banyak yang bergelut di bidang perdagangan. Mereka memperdagangkan rempah-rempah dari Samudra Pasai, ya, kemudian yang dari Jawa, Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya itu diperdagangkan sampai ke India, ya, India gitu kan. Nah, jadi kekayaan bangsa Indonesia itu rempah-rempahnya sangat melimpah, ya, sehingga bisa diekspor mungkin, ya, kalau istilahnya keluar. Nah, kemudian yang kedua, apabila kita melihat dari populasi, ya, jumlah keluarga yang ada di Indonesia, jumlah masyarakat di Indonesia dengan mayoritas sekitar 80% lebih itu sebagai pemeluk muslim, ya. Nah, ini juga menjadi sebuah pemikiran bahwa kalau Rasulullah saja itu dia itu sebagai pedagang, ya, berdagang dari usia 12 tahun, ikut pamannya ke negara Syam, ya, berdagang itu. Kemudian beliau juga menikah dengan Siti Khadijah yang merupakan pengusaha sukses yang ada di Mekah sana, ya. Sehingga tidak ada alasan sebetulnya bagi kita generasi-generasi Indonesia saat ini yang mana dilihat dari historisnya nenek moyang kita banyak para pedagang, kemudian dari secara religi atau keyakinan juga diyakini bahwa salah satu sunnah itu adalah perdagangan. Bahwa dalam kitab itu dinyatakan bahwa dalam sunnah, ya, hadis 9 dari 10 rezeki itu ada di niaga, ya, cuma satu yang ada di pekerja, ya. Ini menjadi sebuah pertanyaan besar, kenapa saat ini banyak generasi-generasi kita Indonesia itu yang tidak mau berwirausaha, ya. Nah, dalam kesempatan ini bersama semuanya dalam pertemuan di PKBM Pandu Generasi Indonesia, kita akan bahas, kita akan pelajari kenapa sih generasi kita itu sekarang jarang yang mau untuk terjun berwirausaha, ya. Padahal kalau dari sejarah Islam masuk ke Indonesia itu katanya dibawa sama para pedagang Gujarat yang berdagang, ya. Nah, disebarkan di Indonesia oleh para, ya, pedagang juga. Banyak organisasi perdagangan sebelum kemerdekaan. Ada Syarikat Islam, Syarikat Dagang Islam, ya, memiliki modal untuk penyebaran Islam melalui perdagangan. Nah, apabila kita mengkaji lebih dalam lagi, mungkin kita harus melihat beberapa ratus tahun ke belakang, yaitu sebelum adanya Indonesia, ya, karena Indonesia merdeka itu tahun 1945. Tepatnya kita akan melihat pada saat sejarah, ya, kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia yang pada awalnya para pedagang kita dari kerajaan-kerajaan itu menjual hasil buminya, menjual hasil rempah-rempahnya kepada pedagang-pedagang yang ada di India yang melalui jalur sutra dan lain sebagainya. Lantas dari rempah-rempah itu menimbulkan sebuah ketertarikan yang sangat luar biasa dari bangsa-bangsa Portugis, ya, Eropa Portugis, karena di masa itu sesuatu hal yang dianggap kemewahan adalah makanan yang di Prancis itu, ya. Prancis itu makanan yang hebat itu. Makanya banyak resep-resep itu yang, ya, Eropan food, ya, dan lain sebagainya itu banyak, ya, dari sana. Prancis terutama, ya.
Nah, kembali ke dalam topik, dari mana sih yang mengawali bahwa generasi kita itu sudah tidak lagi mau untuk terjun di wirausaha? Dari mana jalurnya? Nah, saya lanjutkan ceritanya bahwa pada saat awal raja-raja yang ada di Indonesia, kerajaan itu hidup itu dengan perdagangan, dan itu yang menyebabkan orang-orang Portugis, orang-orang dari Eropa sana itu sangat tertarik ingin mencari di mana sih asal rempah-rempah. Mereka mencari, menelusuri sehingga ditemukanlah India, di mana India itu ditemukan banyak perdagangan rempah-rempah. Nah, rempah-rempah, mereka kira India itu sumber rempah-rempah ya. Tapi ternyata ketika mereka berdagang, loh, mereka ternyata bukan. Ternyata ada satu tempat yang memang menjadi sumber rempah-rempah. Mereka terus mencari, akhirnya menemukanlah Indonesia. Nah, pada saat awal menemukan, mereka itu sangat bahagia. Karena apa? Karena bisa mendapatkan rempah-rempah dari tangan ke satu. Mereka mendapatkan harga yang luar biasa murah. Kemudian mereka bawa lagi ke Eropa, di sana dijual dengan harga yang sangat tinggi karena rempah-rempah sangat jarang. Ya, sehingga itu yang menjadi daya tarik utama kekayaan kita. Ya, akhirnya timbullah keinginan untuk menguasai dari orang-orang Portugis tersebut. Ya, nah awalnya mereka itu mendirikan sebuah organisasi dagang yang bernama itu POC, ya, atau Persekutuan Kongsi Dagang Orang-orang Eropa. Tujuan awalnya memang untuk supaya antar pedagang Eropa itu tidak saling berebut, ya, tidak saling bersinggungan. Jadi ada aturannya, ya, supaya tidak terjadi persaingan yang tidak sehat. Pada saat awal dibentuk POC itu sangat bagus ya, karena pertama mereka bisa berdagang itu teratur, tidak saling banting harga. Kemudian masyarakat juga sangat dimudahkan karena setiap produk itu pasti bisa dijual. Nah, saat itulah perdagangan itu mulai meningkat ya. Sangat disukai pedagang itu, begitu makmur berdagang dengan orang-orang Eropa. Namun dalam perjalanannya ternyata POC ini telah dijadikan sebagai alat kekuasaan oleh para penjajah, kekuasaan untuk melakukan monopoli, ya. Artinya semua produk-produk dari pribumi itu harus masuk melalui POC tadi, sehingga mereka dengan mudah untuk mengendalikan harga, sehingga hasil produk-produk dari masyarakat itu dibeli dengan harga yang sangat murah, ya. Mereka nggak bisa menjual ke tempat lain, ya, dan hanya POC yang melakukan perdagangan seluruh produk-produk dari kerajaan-kerajaan masa lalu. Nah, dari sini banyak para generasi yang terjun berdagang itu merasa dirugikan. Kenapa dirugikan? Ya, kerja udah capek-capek, ternyata hasilnya tidak ada, ya. Hasilnya sangat sedikit. Bahkan kalau istilah sortir sekarang, banyak sekali sortirannya. Akhirnya ketika mereka berdagang banyak yang dirugikan, ya. Pada saat awal-awal ya mungkin mereka tetap bersemangat berdagang, ya. Tapi lama kelamaan sistem itu telah meluluh lantakan mental bangsa kita, ya. Yang tadinya berdagang itu sangat menguntungkan, sekarang berubah. Orang-orang yang berdagang itu selalu dirugikan, ya. Dirugikan karena apa? Karena mereka dibeli dengan harga yang murah dan tidak bisa menjual ke yang lainnya. Dan pengaruh POC waktu itu begitu kuat, ya, mempengaruhi jalur perdagangan dan lain sebagainya. Bangsa kita mau tidak mau menjual ke POC. Akhirnya para pedagang kita itu menyadari bahwa ternyata kehadiran POC itu tidak menguntungkan, bahkan sangat merugikan, ya. Nah, selanjutnya banyak perlawanan dari para pejuang, ya, para pemberontak kalau Belanda katakan. Mereka itu berpikir bahwa kita itu sebetulnya pengen seperti dulu, ya, perdagangan bebas, menjual ke siapapun yang beli, tidak seperti saat ini. Penjualan begitu sulit, ya. Akhirnya banyak perlawanan dan POC, ya, orang-orang Portugis Belanda itu mengadakan suatu taktik, ya, divide et impera katanya. Politik adu domba. Apa yang dilakukannya? Mereka memberi tawaran kepada pribumi bahwa barang siapa yang mau bekerja untuk pemerintahan Hindia Belanda, maka hidupnya akan dijamin, ya, hidupnya akan enak, dikasih gaji, dikasih kehormatan, dikasih pensiunan, itu tunjangan dan lain sebagainya. Nah,
perilaku penjajahan ini kan sudah berlangsung sekitar 350 tahun. Sehingga kalau rata-rata usia orang itu 70 tahun, katakanlah usia anak-anak itu 15 tahun, anak-anak belum tahu apa-apa lah, tapi setelah 15 tahun ke sana, 15, 16, 17, 18 sampai usia mungkin 60 tahun itu produktif. Jadi kalau misalkan usia 70 sampai 80 tahun, ya sekitar 50 tahun itu produktif. Artinya 10 tahun atau 15 tahun awal itu masa kanak-kanaknya, tambah 5 tahun 65, 15 tahun di akhir itu masa tua, sudah tidak memikirkan lagi ekonomi. Nah, Belanda menjajah kita itu selama 350 tahun. Dan pola mereka menakut-nakuti para pedagang kita itu selama itu pula. Ya, kalau diibaratkan pada yang pertama, mungkin mereka katakan, oh, udah anak-anak kita sekarang berbisnis, ya, berdagang. Kemudian karena dagang banyak yang rugi, dari orang yang pertama dijajah, ketika mereka punya anak, mereka berkata anaknya, udahlah jangan banyak berdagang karena banyak dagang itu rugi, sehingga lebih baik kamu bekerja pada pemerintahan Hindia Belanda, hidup kamu akan enak, keamanan kamu akan terjamin, dan masa tua kamu akan diberi pensiun, ya. Nah, kemudian anak mereka lama-lama dewasa, tua lagi, punya anak lagi, ya sama ilmunya, sudah lupa sama perdagangan. Ilmunya apa? Kamu jangan mau berdagang, kalau berdagang itu banyak yang rugi, mudah sekian, kerjanya seperti itu, akhirnya rugi, ya. Lebih baik kita bekerja saja sama pemerintah Hindia Belanda, bekerja di pemerintahannya, bekerja di pabrik-pabriknya, biar kita enak, dapat gaji, dapat pensiunan. Nah, kata-kata ini diwariskan selama 350 tahun. Kalau dikatakan 350 tahun itu kalau dibagi 50-50 itu 7 turunan. Jadi 7 turunan kita dicekoki sama orang tua kita supaya kita tidak berdagang. Nah, inilah yang menjadi penyebab kenapa bangsa kita, generasi kita saat ini itu sangat sedikit yang ingin menjadi pengusaha, ya. Namun beruntung bagi Bapak Ibu yang lahir itu di atas tahun 70-80-an. Kenapa 70-80? Karena kalau Bapak Ibu lahir di usia 40-an, 45-an lahir, baru Indonesia merdeka, baru memiliki semangat patriotis kebangsaan, Bapak Ibu masih memiliki orang tua yang dicetak oleh zaman Belanda. Polanya sama. Jangan mau berwirausaha, lebih baik kita bekerja jadi pegawai di pemerintah, hidup kita akan dijamin, punya pensiunan, kita memiliki harkat yang tinggi dibandingkan yang lain. Tetapi kalau lahir di 70-80, minimal orang tua kita lahir di 45, mereka sudah bisa merasakan udara bebas. Mereka menyadari bahwa nggak ada pekerjaan yang enak. Ya, silakan yang di pabrik kerja, oh enak, apa ada kerja yang enak, ya. Di pemerintahan juga, wah kerjanya enak, nggak ada kerja enak, semua itu nggak enak, ya. Cuma wirausaha itu yang enak, dengan kebebasan waktu, kebebasan finansial atau financial freedom, itu yang akan dicapai di dalam kewirausahaan. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, marilah kita mulai hari ini kita mengajari anak-anak kita akan ajari bagaimana mereka setelah mereka menyelesaikan pendidikannya, fokus mereka itu harus berkarya, bagaimana menciptakan sebuah produk, bagaimana menciptakan suatu mahakarya yang nantinya bisa berguna bagi bangsa dan negara ini, yang nantinya bisa berguna bagi keturunan-keturunan kita. Sudah saatnya kita merubah pola pikir kita, jangan sampai orientasi kita hanya untuk kerja dan kerja, tapi mulailah kita menciptakan suatu pemikiran, bagaimana kita menciptakan sesuatu, bagaimana kita membuat sesuatu, bagaimana kita menghasilkan karya yang nantinya akan berguna bagi generasi kita ke depan. Sudah saatnya kita bangkit, sudah saatnya bangsa Indonesia memikirkan nasibnya. Jangan semuanya ekspor, ini itu ekspor, apa-apa ekspor, ya. Ini saatnya kita bangkit. Di tahun 2020 ini mudah-mudahan ini menjadi sebuah momen bagi kita didik anak-anak kita untuk siap menyongsong kemandirian bangsa dan negara
Mari kita sosok era Society Revolution 5.0 dan era revolusi industri 4.0, tetapi sekali lagi kita tidak boleh jadi penonton ya. Kita harus jadi pemain di era itu. Mari kita mulai melangkah bersama-sama dari sekarang. Sekian Bapak Ibu pertemuan kita hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di WA grup ya, di pembelajaran online, karena kita akan bahas selanjutnya ya materi-materi yang berhubungan dengan pengetahuan-pengetahuan ya, ilmu-ilmu kekinian ya, sehingga insya Allah ilmu atau materi yang kita bicarakan itu akan sangat berguna bagi Bapak Ibu saat ini. Sekian dari pembelajaran PKBM Pandu Generasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.